Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Di Pulau Karaibari, scenes memperlihatkan pertempuran sengit antara Cross Guild dan Angkatan Laut. Sebelumnya, Mihawk bertarung melawan Ryokugu dan berhasil membuat admiral tersebut terdesak. Namun, Fujitora tiba sebagai bala bantuan dan mengambil alih duel melawan Mihawk. Hal ini memberi kesempatan bagi Ryokugu untuk memulihkan diri menggunakan tumbuhan penyembuh dari kekuatan buah iblis Mori Mori no Mi. Kini, proses pemulihan Ryokugu telah selesai. Meskipun kondisinya mungkin belum sepenuhnya pulih, jelas ia sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tanpa menunggu lama, Ryokugu langsung terlibat dalam pertarungan antara Mihawk dan Fujitora. Ia menciptakan akar-akar yang dengan cepat menyerang Mihawk, memaksa pendekar pedang itu untuk menebas semua akar tersebut. Tak lama kemudian, Fujitora melancarkan tebasan gravitasi ke arah Mihawk yang langsung ditangkis olehnya. Kini, Mihawk harus menghadapi dua admiral sekaligus. Ryokugu mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi dirinya dan Fujitora untuk bertarung bersama dengan seluruh kemampuan mereka. Sebelumnya, keduanya memang pernah bertarung bersama di Merry Gewest saat referee berlangsung. Namun, saat itu mereka menahan diri agar tidak melukai para Tenryubito dan mencegah kerusakan berat pada Merry Gewest. Sekarang situasinya berbeda. Mereka bisa bertarung dengan kekuatan penuh tanpa hambatan. Saat Ryokugu mengungkapkan hal ini, ada kilas balik singkat yang menunjukkan pertemuan pertama antara Ryokugu dan Fujitora saat program wajib militer yang digagas Akainu masih berjalan. Keduanya adalah kandidat admiral paling menonjol dalam program tersebut, meskipun memiliki sifat dan kepribadian yang sangat berbeda. Ryokugu dikenal angkuh dan banyak bicara, sedangkan Fujitora adalah sosok yang tenang. Awalnya, Ryokugu meremehkan Fujitora, menganggap dirinya sebagai yang terkuat di program tersebut. Namun, melalui berbagai tes, keduanya menunjukkan hasil luar biasa, membuat Ryokugu menyadari bahwa Fujitora juga memiliki kemampuan hebat. Dari situ, ia menghormati Fujitora dan terbukti bahwa keduanya menjadi admiral baru yang lolos dari program tersebut. Kembali ke masa kini, melihat dua admiral bersiap bertarung bersama membuat Mihawk tampak lebih serius. Ia tidak lagi bertarung dengan santai, melainkan mengerahkan seluruh kemampuannya. Menghadapi dua admiral sekaligus jelas merupakan tantangan besar. Fujitora dan Ryokugu melancarkan serangan bersamaan yang dihadapi Mihawk dengan teknik tebasan kuat. Biasanya, Mihawk menggunakan tebasan tanpa nama, tetapi kini ia mulai menggunakan jurus dengan nama tertentu menandakan kekuatan yang lebih besar dibandingkan serangan sebelumnya. Bentrokan antara serangan dua admiral dan Mihawk menghasilkan dampak yang sangat masif. Di tempat lain di pulau tersebut, Crocodile sedang bertarung melawan Seraphim Gecko Moria. Crocodile menggunakan teknik baru dari kekuatan Suna Sunanomi yang dikombinasikan dengan Buso Shoku Haki, menunjukkan bahwa ia jauh lebih kuat dibandingkan sebelum time skip. Serangan-serangannya membuat Seraphim Moria kewalahan, meskipun Seraphim tersebut tetap berusaha melawan dengan berbagai cara. Di area lain, Seraphim Crocodile yang sebelumnya bertarung melawan Crocodile asli, kini menghadapi dua anggota baru Cross Guild. Crocodile asli telah mengalahkannya dengan teknik putaran pasir yang kuat. Kedua anggota baru ini cukup hebat, satu menggunakan pedang dan yang lain memakai pistol. Pertarungan mereka berlangsung sengit dan belum bisa diprediksi siapa yang unggul. Di area pantai dan pelabuhan, pertempuran juga terus berlangsung. Beberapa organisasi dunia bawah berdatangan untuk membantu Cross Guild atas perintah Bagi yang memanggil seluruh aliansi serta kelompok dunia bawah lainnya, baik yang tergabung dalam Cross Guild maupun tidak,
tidak dengan imbalan besar. Satu persatu, organisasi-organisasi ini mulai tiba di pulau tersebut. Sementara itu, Seraphim Doflamingo yang awalnya bertarung di tengah pulau bergegas ke pelabuhan atas perintah Ryogugyu. Meskipun sedang bertarung melawan Mihawk, Ryogugyu bisa memberikan perintah kepada Seraphim melalui suara dengan berteriak. Seraphim Doflamingo tiba di pelabuhan dan mulai menggunakan kekuatan benang yang mirip dengan Doflamingo asli berkat Green Blood dari Vegapunk yang memberikan kekuatan buah iblis para Mechia Ito-Itonomi untuk menghadapi para organisasi dunia bawah yang baru tiba. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan Pulau Hachinosu. Kali ini kita menyoroti pertarungan Shanks melawan Kurohige. Sementara duel mereka berlangsung, Kizaru muncul di tempat itu. Sang admiral itu pun segera memakai teknik klon, tapi kali ini lebih hebat dari teknik klon yang biasanya. Nah, sebab para klon Kizaru itu bisa memakai beragam jurus kuat seperti Kizaru itu sendiri, walau tentu dengan skala yang lebih kecil. Mereka pun menargetkan Shanks dan Kurohige. Shanks menghindari serangan-serangan tersebut, lalu menebas beberapa klon yang berada di dekatnya. Kemudian dengan Kenbun Shokuhaki yang kuat, Shanks bisa mengetahui dengan jelas mana Kizaru asli di antara para klon itu. Dia pun langsung mendekati Kizaru asli untuk melancarkan tebasan dari jarak dekat, tapi beberapa klon Kizaru dengan cepat berkumpul bersama dengan Kizaru yang asli, lalu menangkis serangan Shanks secara bersama-sama. Tiba-tiba, Kurohige memakai serangan besar dari Gura-Gura Nomi. Banyak klon Kizaru pun langsung lenyap akibat dampak dari serangan tersebut. Sedangkan untuk Shanks dan Kizaru yang asli, tapi rupanya tetap saja Shanks dan Kurohige bisa dengan mudah melenyapkan para klon itu. Shanks bisa menebas banyak klon dengan sangat mudah, sedangkan Kurohige bisa melenyapkan banyak klon itu sekaligus dengan pukulan Gura-Gura Nomi. Namun tidak habis di sini, Kizaru mengubah dirinya sepenuhnya jadi cahaya dan melancarkan klon yang banyak itu di hadapan Kurohige sembari mengeluarkan pedang Amano Murakumo dan seketika berubah jadi serpihan cahaya seperti peluru yang melesat ke Kurohige, sehingga gempa dari Gura-Gura Nomi seketika terhenti. Sementara itu, pertarungan di dalam bangunan tengkorak masih terus berlangsung. Di sana, Avalo Pizarro memakai suatu serangan besar sehingga para kru di dekatnya yang terdiri dari Lime Juice, Bong Punch, dan Monster seketika langsung terhempas. Serangan ini kuat, tapi tiga kru itu hanya sekedar terluka saja, tidak sampai membuat mereka kalah. Di sisi lain, tenaga Avalo Pizarro pun banyak sekali terkuras. Ketika para kru itu bangkit dan hendak menyerangnya, dia memanggil Seraphim Kuma untuk melindunginya. Nah, berhubung Devan telah mengambil alih kendali Seraphim memakai wujud Gorosei Saturn, jadi Devan pun memberi perintah kepada para Seraphim itu untuk menuruti juga perkataan dari para kru-kru yang lain. Devan memang sangat cerdas, sehingga dia sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Dengan begitu, semua kru-kru pun kini bisa memerintahkan para Seraphim juga. Berpindah ke tempat lain di Pulau Hachinosu, area pertarungan Sanjuan Wolf melawan Building Snake akan kembali disorot. Duel antara mereka berdua telah selesai. Sanjuan Wolf telah tumbang usai menerima serangan besar dari kru yang bernama Building Snake. Building Snake juga cukup kelelahan dan mengalami cedera akibat pertarungan itu. Tapi, dia masih dalam keadaan siap untuk bertarung, sehingga dia pun segera berjalan ke area lain untuk mencari musuh yang lain. Setelah Building Snake pergi, diam-diam Dokyu mendekati Sanjuan Wolf. Sepertinya, sang dokter bajak laut Kurohige itu akan menyembuhkan Sanjuan Wolf. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kehadiran Dokyu di pihak Kurohige memang sangat berperan besar, sebab dia bisa memulihkan teman-temannya dalam waktu yang relatif cepat. Metode Dokyu ini mungkin hampir sama seperti Chopper. Dulu, saat di Perang Wano Kuni, Chopper bisa menyembuhkan
menyembuhkan Zoro secara instan dengan sebuah obat khusus. Zoro yang pada saat itu terluka parah usai menahan serangan gabungan dari Kaido dan Big Mom meminta Chopper untuk menyembuhkannya karena Zoro harus segera ikut bertarung lagi. Chopper pun bilang dia bisa menyembuhkannya dengan sebuah obat khusus, tapi efek samping setelahnya adalah Zoro akan merasakan rasa sakit yang sangat parah jika efek dari obat itu habis. Namun pada saat itu Zoro tidak peduli, yang penting dia bisa bangkit dan kemudian bertarung lagi. Chopper pun memberi Zoro obat sehingga Zoro bisa bangkit lagi dan langsung bertarung melawan King. Nah, di sini Dokyu juga melakukan hal yang sama kepada Sanjuan Wolf. Dia menciptakan sebuah ramuan yang akan membuat Sanjuan Wolf bangkit kembali dan bisa bertarung lagi. Tapi tentu akan ada efek samping juga untuk Sanjuan Wolf. Tapi yang penting dia bisa melibatkan diri lagi dalam pertempuran yang sedang terjadi. Ketika nanti Building Snake melihat itu, dia pasti akan sangat terkejut karena dia sudah susah payah menumbangkan Sanjuan Wolf, tapi tiba-tiba raksasa besar itu malah bangkit kembali. Dokyu memang harus segera ditumbangkan karena jika dia masih berkeliaran, maka dia bisa membangkitkan lagi para komandan Titan yang sudah kalah. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, para kapten divisi armada besar bajak laut Straw Hat akan kembali ditampilkan. Sebagaimana kita bahas, Cavendish, Sai, Orlumbus, dan para krunya sedang bertempur melawan pasukan angkatan laut di suatu pulau. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dan perkembangan dari pertempuran tersebut. Cavendish sedang bertarung melawan Vice Admiral Strawberry dan salah satu admiral lain yang masih belum diketahui namanya. Nah, Strawberry masih bisa bertahan, tapi rekannya itu sudah kalah karena tak mampu menahan kecepatan serangan Cavendish dalam mode setengah Hakuba. Strawberry mencoba bertahan dan melawan sebisa mungkin dengan harapan sebentar lagi waktu penggunaan Cavendish dalam mode Hakuba akan segera berakhir karena dia tahu cepat atau lambat mode Hakuba itu akan segera menghilang. Namun sebelum Admiral Strawberry melihat posisi Cavendish, Cavendish jadi tidak terlihat dan melancarkan serangan tebasan beruntun disertai dorongan yang membuat Admiral Strawberry menahannya dengan Busosoku namun terlambat sehingga membuatnya terpental sehingga menimbulkan gemuruh tanah. Terlihat Admiral Strawberry malah sudah kalah lebih dulu. Cavendish dalam mode Hakuba memang terlalu kuat untuk seorang Vice Admiral. Usai memenangkan pertarungan, Cavendish kembali seperti semula dan langsung duduk di tanah karena sangat kelelahan. Kemudian tak jauh dari sana ada Sai yang sedang menghadapi Vice Admiral dalam pertarungan sengit. Sai mengalami beberapa luka akibat serangan-serangan dari Vice Admiral tersebut karena kemampuan dalam pertarungan di atas rata-rata Vice Admiral. Tapi ada momen di mana Sai berhasil melancarkan tendangan Hasoken yang sangat kuat sehingga Vice Admiral pun seketika langsung tumbang. Sai lalu mendekati Cavendish untuk bertanya apa dia baik-baik saja. Cavendish pun menjawab dia hanya sedikit kelelahan saja akibat kemampuan dalam mode Hakuba. Tapi sebentar lagi dia pasti akan segera pulih kembali. Cavendish pun meminta Sai untuk membantu Orlumbus dan yang lain. Setelah tenaganya nanti terkumpul, Cavendish juga akan ke sana untuk bertarung bersama dengan yang lain. Berpindah di Pulau Elbaf terlihat sedang mengajak Franky dan Bonnie untuk pergi. Setelah mereka diserang, keduanya sempat terkena serangan tersebut, tetapi untungnya tidak mengalami luka yang parah. Franky dan Bonnie dalam kondisi siap untuk kembali beraksi. Namun, Ray menyarankan agar mereka merancang strategi baru terlebih dahulu. Saat mereka sedang berdiskusi, Lilith tiba di lokasi tersebut. Ia membawa senjata yang diambil dari peralatan di kapal Sunny. Dengan kemampuan terbangnya menggunakan sepatu boot, Lilith dapat bergerak dengan sangat cepat dan fleksibel sehingga ia sudah kembali ke area pertempuran dalam waktu singkat. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!